Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana istihdadan kamilan liqabuli faitikal aqdas amma ba'd. Ayyuhal khatirun wa ayyadurufur rahman, saudara-saudaraku, para tamu Allah, jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita awali kajian zuhur belajar bersama kita hari ini dengan mengucapkan syukur. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala titian rahmat, berkah dan segala kebaikan Allah kepada kita. Semoga dengan syukur yang senantiasa kita haturkan kehadiran Allah, Allah senantiasa menjaga nikmat yang hari ini Allah titipkan dalam genggaman kita, dan semoga dengan syukur yang senantiasa kita hadirkan dalam kehidupan kita, Allah tambahkan nikmat dan karunia yang lebih banyak lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para tamu Allah, hari ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, ketemu tahun baru 1447 Hijriah. Sekarang sudah tanggal 6 Muharram. Di dalam Islam, Al-Quran dan Rasulullah memberikan sebuah pelajaran bahwa setiap peristiwa, apapun peristiwa itu, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Dalam surat Ali Imran 191 Allah mengajarin bahwa apapun peristiwanya itu tidak pernah hadir tanpa makna, tanpa pelajaran, tanpa ilmu yang Allah ingin ajarkan. Jadi ketika kita memperingati pergantian tahun hari Jumat yang lalu dari 1446 menuju 1447, tidak boleh sekedar pergantian angka, tetapi pergantian tahun itu harus kita jadikan momentum, kita ambil pelajaran. Yang pertama, Rasulullah selalu ngajarin bahwa peristiwa, terutama peristiwa pergantian tahun ini, harus kita jadikan momentum untuk muhasabah. Muhasabah itu maknanya menghitung-hitung perjalanan hidup kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita. Sungguhkah di pergantian tahun ini perjalanan kita untuk ilaihi raji'un, untuk kembali kepada Allah semakin dekat atau tidak? Karena perjalanan hidup itu kan sesungguhnya perjalanan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah dan kita ini sedang perjalanan pulang menuju Allah. Jadi tahun 1447 ini perjalanan kita, bekalnya, semua persiapannya semakin baik atau tidak? Karena tidak tahu persis kita ini kembalinya kapan. Saya hari ini, kemarin sore rencana mau nengok jamaah saya di ICU sudah 2 minggu ini di RSPAD. Karena malam Selasa dikabarin keluarganya jantungnya kemudian kena serangan lagi. Karena sudah ada jadwal mengisi tahun baru, akhirnya dikabarin jam besoknya jam 17 sampai jam 16, jam 17 sampai jam kemudian 19, 17, 18, jadi jam 5 sampai jam 6.
Tapi tiba-tiba ketika saya ngajar jam 9:30, sepupunya sudah WA bahwa almarhumah sudah tidak ada. Bahkan disolatkan di masjid ini kemarin waktu sholat zuhur. Betapa bahwa kemudian kematian itu sesuatu yang paling pasti dan kita nggak tahu. Umur kita sebenarnya tinggal berapa hari, tinggal berapa minggu, tinggal berapa bulan. Oleh karenanya muhasabah itu menjadikan momentum untuk apa? Untuk menjadikan yang hari ini dalam genggaman kita ini harus kita maksimalkan. Maka Abu Hasan Al-Basri, seorang sufi besar abad ketiga, mengatakan kalau engkau ingin menjadi orang baik, bekalmu selalu bertambah. Maknailah, sadarilah bahwa hidupmu di dunia ini tidak lama, waktumu tidak lama, sehingga kita maksimalkan betul kemudian waktu yang masih tersisa. Maka ayo kita evaluasi, khasibu qabla an tuhasabu. Rasulullah mengatakan, evaluasilah dirimu di dunia sebelum nanti dievaluasi sama Allah di yaumil hisab. Kenapa disuruh mengevaluasi hidup di dunia? Kalau kita evaluasi hidup kita sekarang, kita tahu kondisi objektif kita. Kalau ada yang kurang masih ada kesempatan untuk kita perbaiki. Yang sudah baik minta sama Allah lebih istiqomahkan dan minta bimbingan Allah untuk lebih disempurnakan. Tetapi nanti kalau sudah di akhirat yaumul hisab, catatan buku kita sudah ditulis oleh Allah, nggak ada kesempatan lagi untuk itu. Ini yang pertama. Ayo, mumpung baru tanggal 6, kita evaluasi perjalanan kita. Rumusnya kata Rasulullah apa? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabin. Barang siapa setelah mengevaluasi hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka catatan rapotnya beruntung. Tapi mangkana yaumuhu sawa'an min amsin, tapi barang siapa hari ini, bulan ini, minggu ini, tahun ini sama, setelah dievaluasi rapotnya sama, maka kata Rasulullah termasuk orang yang rugi. Lebih-lebih mangkana yaumuhu syarrun min amsin. Apabila dievaluasi perjalanan kita, kita nguri-nguri, kita mengevaluasi, kita merenung sejenak, oh ternyata hidup kita lebih jelek dari hari kemarin, wa huwa mal'un. Kata Rasulullah, maka termasuk orang yang terlaknat oleh Allah. Kenapa terlaknat? Diberikan umur panjang, dikasih kesempatan bukan untuk bekal ibadah, tapi untuk menambah kemaksiatan dan dosa yang bebannya Masya Allah begitu berat di hadapan Allah. Ini yang pertama. Ayo kita evaluasi. Sebab orang-orang yang senang mengevaluasi dirinya, kata Umar bin Khattab, siapa yang sering mengevaluasi hidupnya di dunia, maka nanti diringankan evaluasi hisabnya di hari akhir. Itu rumus paten dari Umar bin Khattab. Yang kedua, ayo bicara tentang tahun baru Hijrah. Saya ingin cerita sedikit kenapa tahun baru Hijrah ini dinamakan tahun baru Islam, tahun baru Hijrah. Sesungguhnya kalau kita mau bicara sejarah, zaman Nabi ini nggak ada tahun baru. Jadi saya boleh mengatakan tahun baru Hijrah itu bid'ah. Nggak ada zaman Nabi. Kalau kemudian mau didefinisikan bid'ah itu sesuatu yang nggak ada zaman Nabi. Tahun baru Hijrah itu baru dicetuskan setelah Rasulullah diganti oleh Abu Bakar, Abu Bakar diganti oleh Umar. Umar 10 tahun memerintah, tahun kelima ada sebuah peristiwa yang menjadikan Umar sadar butuh tahun yang disepakati umat Islam saat itu. Ada dua peristiwa. Pertama, ada dua orang yang punya perjanjian bisnis. Di dalam perjanjian bisnis itu di catatannya cuma ada tanggal sama bulan, tapi nggak ada tahunnya. Kan repot itu, jatuh temponya kapan kalau nggak ada tahunnya. Ngadu kepada Khalifah Umar, dan Umar berpikir kayaknya bener ini. Secara administrasi kalau orang nggak ada yang sepakati janjian tahunnya kapan, cuma bulan apa, hari apa, seperti orang yang ditanya sudah punya jadwal nikah belum, sudah, tanggal sama bulannya saja, tapi tahunnya masih dikosongin. Jadi itu merepotkan. Dan yang kedua, belum lama dari dua orang itu curhat sama Umar bin Khattab, ada seorang gubernur namanya Abu Musa Al-Asy'ari yang diangkat oleh Umar di Kufah, di daerah dekat Madinah. Dia juga mengirim surat kepada Umar, wahai Khalifah,
saya sudah mengerti apa yang Anda instruksikan dalam surat yang Anda kirim, tapi kami bingung mengeksekusinya kapan. Karena dalam surat itu cuma ditentukan tanggal sama bulannya. Maka gara-gara peristiwa itulah Umar bin Khattab membentuk tim 7 untuk kemudian mencari kesepakatan umat Islam harus pakai tahun yang disepakati apa. Banyak usul dari Utsman, dari Ali, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Tolkah bin Zubair. Maka disepakatilah atas usul Ali bin Abi Thalib. Maka tahun baru yang disepakati, tahun Islam yang disepakati adalah ketika Rasulullah pindah hijrah dari Makkah ke Madinah. Walaupun Utsman usul tahunnya diawali dari lahirnya Nabi, sahabat yang lain usul dari Nabi diangkat jadi Rasul, tetapi semuanya mensepakati usul Ali diawali dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib yang kita kenal dengan Madinah sekarang. Maka kemudian karena tahun barunya dimulai dari tahun Rasulullah hijrah, maka dinamakan tahun baru Hijriah. Penting kenapa tahun baru Hijriah, nanti ada filosofinya. Sehingga kemudian yang ketiga kita ingin membahas apa itu hijrah. Jadi pergantian angka 1446 menjadi 1447 bukan sekedar pergantian angka, tetapi harus ada momentum hijrah buat kita semua. Apa itu hijrah? Hijrah itu maknanya secara bahasa adalah orang yang berpindah dari satu kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik, dari kondisi yang lebih baik menuju kondisi yang lebih sempurna. Maka para ulama membagi hijrah menjadi dua. Ada hijrah makaniyah, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kita tahu Rasulullah tidak hanya sekali Bapak Ibu hijrah dari Mekah. Rasulullah pernah hijrah ke Abasa di daerah Afrika, gagal cuma 6 bulan. Rasulullah pernah hijrah ke Taif 1,5 jam perjalanan dari Mekah, gagal, bahkan seluruh penduduk Taif melempari batu Rasulullah. Tidak saja bapak-bapaknya, tapi ibu-ibu, anak-anaknya diprovokasi untuk melempari batu Rasulullah. Bahkan malaikat pun gemes, ingin menghancurkan penduduk Taif, pengen mengangkat gunung yang ada di antara Mekah dan Taif untuk dihancurkan, dilemparkan kepada penduduk Taif. Tetapi dalam sejarah kita melihat betapa Rasulullah luar biasa. Rasulullah kemudian tidak mengizinkan malaikat untuk menghancurkan penduduk Taif, tapi malah mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun bal arju min asnabihim may ya'budunallaha wa la yusyriku bihi. Ya Allah, jangan kau hancurkan, jangan kau lenyapkan penduduk Taif yang melempari batu aku, karena mereka melakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Tetapi saya terus berharap, memohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan penduduk Taif ini ada orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan engkau dengan sesuatu. Gara-gara begitu pemaafnya Rasulullah dan doa Rasulullah ini, kalau Bapak Ibu umroh atau haji sempetin ke Taif, 100% penduduk Taif itu muslim. Taif itu kayak puncaknya Jakarta, dingin sekali, semua buah-buahan dari sana, ada pabrik parfum di sana dan adem sekali. Sempetan ke sana untuk memori Rasulullah pernah hijrah ke sini. Baru hijrah ketiga secara tempat, Rasulullah pindah dari Mekah ke Yathrib yang kemudian diganti dengan Madinah. Tetapi bagi kita 2025 1447 hijrah, saya kira kita tidak perlu hijrah makan kalau memang tidak sangat ditentukan. Sangat ditentukan itu misalkan kerjaan. Kalau memang tidak memungkinkan, di situ kita tahu bahwa rezekinya syubhat atau bahkan haram, ya harus pindah dari pekerjaan kita. Tapi kalau tidak, sesungguhnya ada hijrah yang lebih hakiki, namanya hijrah maknawi. Apa itu? Rasulullah mengatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu. Orang disebut telah berhijrah adalah orang yang berani berpindah dari melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho, Allah tidak suka, Allah larang, menuju melakukan sesuatu dari sesuatu
dengan sesuatu yang Allah ridho dan Allah senang. Sederhana hijrah itu. Misalkan kita hijrah dari sholat yang penting di waktunya. Jam 2 siang sholat duhur itu masih boleh. Tetapi kalau mau hijrah sederhana, mulai besok jam 1, hijrah lagi mulai besok di awal waktu. Kalau sudah awal waktu, hijrah lagi berjamaah dan seterusnya. Yang biasanya baca Quran nunggu malam Jumat, atau kemudian nunggu tadarusan Ramadan, ya kita hijrah setiap hari baca Quran. Pelan-pelan, tidak harus 1 lembar, mungkin 1 ayat, mungkin 10 ayat, tapi dirutinkan. Begitu juga sedekah subuh, biasanya nunggu kita dapat rezeki. Mulai besok kita sedekah subuh sekecil apapun, 2.000, 5.000, tapi setiap hari. Karena Rasulullah janji setiap pagi kita ada 2 malaikat yang terus kemudian menunggu apa yang kita lakukan. Kalau kita awali hari dengan sedekah subuh, malaikat yang kanan mengatakan Allahumma anfiq khalaq, ya Allah, berikan orang yang mengawali harinya dengan sedekah subuh ganti yang lebih besar, urusannya engkau mudahkan. Tetapi kok kemudian hari itu kita tidak sedekah sekecil apapun, malaikat yang satu berdoa Allahumma amsik talaba, ya Allah, yang pelit ini mudah-mudahan engkau susahkan urusannya, engkau berikan kebinasan. Jadi terus mari kita list apa yang perlu kita rubah dalam hidup kita, kesehatan kita, cara kita memperlakukan pasangan kita, cara kita mendidik anak-anak kita, cara kita bertetangga, cara kita berkendara di lalu lintas ketika kita pulang maupun pergi ke pekerjaan. Kalau berubah jadi lebih baik, itu sudah termasuk orang yang hijrah. Jadi tidak harus kemudian hijrah itu heboh, kemudian berganti pakai jubah setiap hari. Kemudian bahkan ada orang-orang yang menurut saya agak aneh, setelah hijrah ikut kajian hijrah di banyak tempat, di kajian-kajian tertentu, kok malah sama tetangga tidak akur. Kenapa tidak ke masjid kita? Wah, masjid di sini belum hijrah. Merasa bahwa yang boleh ditemani itu teman-teman setaklim yang merasa hijrah. Ini hijrah yang menurut saya gak pas. Semakin orang hijrah itu semakin inklusif, bukan semakin eksklusif. Semakin kita hijrah mestinya harus semakin lebih baik. Semakin lebih baik, tidak boleh lagi menyekat-nyekat hubungan kita sama orang. Semakin rahmatan lil alamin, semakin bisa menyapa semua orang dengan sapaan penghormatan. Itu yang paling penting Bapak Ibu semua. Maka mumpung tanggal 6 Muharram ini, ayo kita betul-betul hijrah, betul-betul rubah diri kita, hablum minallah kita perbaiki, hablum minas kita perbaiki, kesehatan kita perbaiki. Jadi semuanya nanti rapotnya lebih baik. Untuk itu semua tidak mudah. Untuk itu semua kata Rasulullah, kalau kamu pengen hidup di jalan Allah, hidupmu hijrah menuju perjalanan pulang dengan bekal terbaik. Yang perlu diperbaiki apa? Yang perlu diperbaiki, diluruskan adalah niat. Maka kalau Bapak Ibu baca hadis tentang niat, hadis nomor pertama di Sahih Bukhari, ada 7 riwayat yang berbeda, hadisnya agak panjang. Tetapi diawali dengan hijrah, tiba-tiba diawali dengan niat, tiba-tiba di tengah-tengah ngomong hijrah. Rasulullah mengatakan begini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Redaksinya menarik. Rasulullah mengatakan begini, sesungguhnya pekerjaanmu ditulis oleh Allah, nilainya tergantung niatmu, dan engkau akan mendapatkan tergantung niatmu. Tetapi tiba-tiba Rasulullah mengatakan barang siapa hijrahnya niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka catatannya dapat Allah dan Rasul. Tetapi kalau hijrahmu berubah menjadi lebih baik untuk dunia yang engkau pengen raih, untuk seorang perempuan yang ingin engkau nikahi, maka engkau dapat cuma sesuai dengan niat. Maka tidak heran nanti di akhirat banyak orang kaget. Kenapa? Karena heran catatan amalnya. Kemudian protes, ya Allah ini nggak salah, saya tiap hari baca Quran gitu, kok nggak ada catatannya? Kata Allah kan sudah kamu ambil.
Waktu kamu baca Quran hanya pengen dapat piala, pengen dapat pujian. Kamu musabaqah tilawat Al-Quran juara 1 sudah dapat umroh, kan udah diambil. Jangan-jangan kita gak ada pahala umrohnya, karena waktu umrohnya kan kamu sudah dapat likes banyak banget di follower kamu. Karena kamu selfie, kamu ini sudah dapat diapresiasi, pulangmu keren. Haji kamu sudah kamu ambil pahalanya. Niatnya karena kemudian pengen dapat gelar haji, dan kemudian pengen diperlakukan secara sosial. Kalau sudah haji itu pasti duduknya paling depan. Kadang nggak dipanggil Pak Haji kamu marah, sudah kamu ambil pahalanya. Maka hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat. Orang dipanggil haji nggak dipanggil kok marah, padahal panggilan haji itu sejarahnya adalah gelar yang diberikan oleh orang Belanda untuk nyiriin kalau orang pulang haji itu pasti rese. Kemudian pengen memberontak, dan itu catatannya haji itu berarti harus diwaspadai oleh bin lah kira-kira. Kok sekarang jadi gelar yang keren, nggak ada di seluruh dunia itu kecuali Al-Hajj, itu pasti orang Indonesia. Hajah itu pasti orang Indonesia. Padahal itu gelar orang yang subversif lah zaman Belanda dulu. Ini sekarang jadi gelar sosial dan gelar spiritual. Rasulullah nggak ada Al-Hajj Muhammad gitu. Maka ada beberapa orang yang pengen gelar hajinya nggak layak lagi, dia pengen juga saya haji 14 kali, diambil satu masih 13. Makanya harus kita luruskan niat Bapak Ibu. Niatnya apa? Demi Allah, kalau kita niat berbuat baik untuk dunia, kadang-kadang perjalanan hijrahnya kita semangatnya enggak. Coba bayangkan, saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak ya. Bayangkan kalau kita niat sholat duhanya hanya untuk rezekinya lancar. Hijrah nih mulai besok saya sholat duha 12 rakaat. Setiap jam 7 saya harus sholat duha. Targetnya dunia. Pokoknya selama 40 hari kata Ustaz, pokoknya rezekinya nambah 2 kali lipat. Kira-kira setelah 40 hari rezekinya masih gitu-gitu aja, masih hijrah duha lagi. Boleh jadi kita ternyata biasa aja, yang gak duha kok naik pangkat, saya yang sudah duha kok enggak. Karena apa? Karena kalau dunia kita menganggap bahwa kita yang bisa ngatur Allah. Kalau semua ini sutradaranya sama sutradara Allah. Maka kata Allah dalam surat Al-Baqarah 218, orang hijrahnya akan istiqomah karena apa? Yarjuna rahmatullah. Niatnya cuma satu, pengen mengharapkan rahmat Allah. Atau dalam bahasa surat Al-Anfal, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Hanya ingin mengharapkan karunia Allah, ridhonya Allah. Kalau mengharapkan yang lain, pengen kemudian saya jamaahnya rajin, semoga kemudian atasan saya juga selalu jamaah, mudah-mudahan lihat saya. Nanti ada catatannya ini, Masya Allah jamaahnya rajin, mudah-mudahan kalau ada apa-apa, ada pengajuan kepangkatan lebih cepat. Tiba-tiba enggak, tiba-tiba ada yang lebih dekat sama dia, kira-kira masih jamaah. Jadi kalau motivasinya sekedar kemudian dunia atau perempuan yang ingin dinikahi, maka dia cuma dapat itu. Maka dalam surat Al-Baqarah 218 itu harus yarjuna rahmat Allah, hanya mengharapkan rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah, kalau niatnya itu, motivasinya itu, insya Allah istiqomah. Yang kedua, orang mau bisa hijrah itu kalau yakin sama Allah, maka modalnya iman. Maka Bapak Ibu kalau baca Quran, kata hijrah itu 31 kali terulang, tapi 6 kali selalu didampingi 2 kata. Pertama iman, kemudian jihad. Jadi selalu ayatnya begini, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Selalu ada iman. Kalau sudah percaya sama Allah, dia rela hijrah mengikuti jalan Allah, tetapi hijrahnya nggak boleh berpangku tangan, dia harus ikhtiar. Maksimalkan apapun, niatnya dimaksimalkan, ilmunya ditambah, bahkan kalau hijrahnya butuh harta harus kita keluarkan, semuanya. Jihad itu maknanya memaksimalkan seluruh potensi agar hijrah kita berjalan. Maka harus ada iman. Sebab kalau nggak ada iman, mohon maaf, kalau kita nggak percaya sama Allah, Allah mengatakan barang siapa berdagang dengan aku, maka perdagangannya tidak akan pernah rugi. Ini kalau nggak percaya, mengeluarkan harta kita, logika manusia, pengen rezeki punya 10 kok disuruh keluarin 3, kan nggak masuk akal.
Tapi kan Allah janji barang siapa mengeluarkan hartanya di jalanku, minimal aku kalikan 10, bahkan 700 kali, bahkan sampai tidak terbatas. Ini kalau nggak percaya, nggak jalan. Kenapa kita sulit sekali berbagi di jalan Allah? Karena nggak percaya janji Allah. Sementara sama janji investasi cuma 10% sebulan aja kita sampai ngutang-ngutang untuk itu dan sering kita ketipu. Padahal Allah janji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa berjalan hijrah di jalanku, aku berikan jalan keluar terhadap masalahnya, aku berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan aku urus hidupmu, kata Allah dalam surat At-Talaq surat 65 ayat 2 dan 3. Tapi seringkali iman nggak jalan, hijrahnya nggak jalan, jihadnya juga nggak jalan. Kalau sudah punya iman, kita kemudian berani memilih jalan Allah, kemudian memaksimalkan seluruh apapun. Yang tidak kalah penting, kata Allah dalam surat 73, surat Al-Muzammil ayat 10, tidak hijrah menjadi kuat kecuali ada sabar. Untuk bisa hidup di jalan Allah, mohon maaf, para sufi mengatakan hidup di jalan Allah itu jalan sunyi. Gak semua orang mau lewat jalan itu. Maka kata Allah, wasbir ala ma yaqulun wahjuruhu hajran jamil. Kalau kamu sudah memutuskan hijrah, tetap memutuskan tidak korupsi, hidup sederhana, suka memaafkan. Biasanya komentar orang beda-beda. Biasanya mau nerima amplop, tiba-tiba nggak mau, pasti komentarnya negatif. Nggak asik lagi, nggak usah dimasukin panitia. Wahjur, jadi betul-betul wasbir ala ma yaqulun. Gak usah pedulikan komentar orang yang kita telah memutuskan jalan baik. Apalagi netizen, Masya Allah, kalau sudah hijrah, apa aja dikomentari. Tetangga komentari, teman komentari. Biasanya kita gak kuat atas komentar itu, balik lagi ke komunitas yang sesuatu yang kita tidak baik. Maka bersabarlah atas semua komentar orang lain ketika kamu sudah memutuskan hijrah, hidup di jalan Allah, dan berhijrahlah dengan jalan yang baik. Kalau sudah itu semua kita lakukan, niatnya lurus, yakin sama Allah, memutuskan hijrah, jihad juga kita kerjakan, sabarnya juga ada, maka hijrah akan lebih mudah, Bapak Ibu, kalau kita tidak sendirian atau butuh teman. Hijrah itu butuh jamaah. Sebab kalau cuma sendirian, kita ini ringkih, kita ini mudah tergoda. Tetapi kalau kita punya komunitas, makanya banyak jalan sekarang itu banyak komunitas berjuang subuh. Berat apa berat kalau sendirian berjuang subuh. Tapi kalau komunitasnya banyak, keliling bahkan banyak sekarang tuh keliling jamaah subuh, keliling saling mengingatkan. Itu Masya Allah. Ada punya grup WhatsApp itu pejuang Qiyamul Lail. Kalau sendirian gak ada yang ngingetin, tidak mudah. Maka kemudian dulu orang-orang yang hijrah, orang Mekah yang ikut hijrah Nabi disebut kaum muhajir. Orang-orang di Madinah yang menyambut mereka bekerja sama namanya kaum Ansor. Diabadikan dalam Al-Quran, alladzina awu wa nasoru awliya'u ba'du ba'du. Lihatlah persaudaraan, jamaah, kekerabatan antara orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah yang disebut kaum muhajir dan Ansor, saling bahu-membahu untuk apa? Hijrahnya selesai. Maka Rasulullah mengatakan singa itu tidak akan pernah makan kambing kecuali dia sendirian. Tapi kalau sekawanan kambing, singa juga pikir-pikir. Artinya apa? Singa itu setan, godaan, kambing itu tidak. Kalau kita sendiri mudah sekali. Tapi kalau lagi malam, sahabatnya WA, ayo bareng-bareng taklim, ayo bareng-bareng ke masjid. Ada aja watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maka jamaah penting, komunitas penting, grup-grup yang kemudian di dalamnya ada energi positif, saling mengingatkan juga penting. Almaru ala dini khalili, karena Rasulullah mengatakan agama seseorang kualitasnya tergantung teman karibnya siapa. Kalau sahabatnya orang-orang yang mudah berbohong, yang mudah marah, yang meremehkan sholat,
maka kemudian kita akan ikut pelan-pelan. Tapi kalau kita punya komunitas orang-orang yang rendah hati, hidupnya sederhana, bicaranya santun, sholatnya tepat waktu berjamaah, itu pasti pelan-pelan kita juga akan terpengaruh. Maka jamaah menjadi penting. Tetapi terakhir, kalau kita sudah memutuskan hijrah, niatnya sudah diluruskan, yakin sama Allah, jihad juga sudah dikerjakan, sabarnya juga ada, teman-teman seperjalanan yang ada juga sudah kita kuatkan. Semuanya tidak sempurna kecuali kita tawakalkan hijrah kita semua. Maka memohon bimbingan Allah menjadi penting. Ya Allah, surat Ali Imran ayat 8 misalkan Bapak Ibu sudah praktekkan doa itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah, saya sudah senang jamaah, jangan kau hilangkan yang nikmatnya jamaah ini. Minta sama Allah, karena Allah itu membolak-balikkan gampang sekali. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala ma'ah. Ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hatiku. Yang biasanya baca Quran nikmat ini, ya Allah, nikmat terbesar, jangan kau hilangkan ini. Yang biasanya menghadiri majelis ilmu senang, ya Allah, jangan kau hilangkan ini. Kalau bisa ya Allah, ini kau sempurnakan. Minta sama Allah. Maka selebihnya apa? Tawakal. Maka kita keluar rumah itu kan dianjurkan Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Ya Allah, saya sudah jadi pribadi yang baik, saya mohon izin kekuatan dan bimbinganmu, aku serahkan hidupku terus menjadi orang baik. Karena la haula wala quwwata illa billah. Kita sadar kok Allah dalam diskusinya mengatakan seluruh engkau telanjang kecuali yang aku berikan pakaian. Kalian semua tersesat kecuali yang aku berikan hidayah. Kalian semua lapar kecuali yang aku berikan makanan. Artinya apa? Kita ini fakir. Maka memegang Allah menjadi penting. Zikir sama Allah 24 jam menjadi niscaya. Tanpa Allah hijrah kita akan semakin sulit. Tetapi bersama Allah insya Allah kita terbimbing, hidup kita insya Allah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bapak Ibu, mari kita akhiri kajian kita dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba yang lebih baik dalam konteks apapun, baik hablum minallah kita maupun hablum minanas kita, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita sedang melangsungkan proses hijrah. Dan catatan kita mudah-mudahan orang-orang yang husnul khatimah ila dini wa ala kulli niyatin shalihah wa bi jahi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.